adalah salah satu tokoh. Ini tidak bisa dipungkiri, ia memiliki umat begitu ya. Bahkan ada satu gerakan yang sangat besar tahun 2016 kan, gerakan 212. Kita bisa mengatakan bahwa Habib Rizik adalah tokoh utamanya. Kita melakukan survei beberapa waktu yang lalu terhadap bagaimana kekuatan gerakan 212 itu. Kami menemukan ada sekitar 43% warga yang tahu gerakan itu, dan 38% diantaranya mengaku suka atau mendukung dengan ide atau gerakan yang dilakukan oleh 212 ini. Saya cuma menyaksikan pernikahan putrinya. Nggak ada ngobrol-ngobrol yang Rame. ada, Nggak ada pembicaraan apa-apa. nggak ada pesan apapun. Kemarin ketemu Habib Rizik itu, ya kita hadir memenuhi undangan, menyaksikan pernikahan, mendoakan, saja. Tapi tetap, salah satu yang menjadi keyakinan kita bahwa baik Mas Anies atau Pak Muhaimin selalu menekankan proses konstitusi, bahwa yang bergabung adalah orang-orang yang tetap setia kepada ideologi Pancasila, setia kepada Undang Dasar 45, dan juga menghargai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Itu prinsip bagi kami. Sehingga siapapun orang, siapapun tokoh yang ingin menyalurkan suara-suaranya, termasuk juga suara-suara besar seperti 212 atau apapun di daerah-daerah, termasuk relawan-relawan itu, tiada lain kita ajak semuanya untuk menyalurkan itu lewat sebuah proses konstitusi, yaitu proses demokrasi bernama Pilpres. Karena kita meyakini bahwa bernegara itu berkonstitusi, maka siapapun yang ingin menjadikan negara ini lebih kuat, maka mau tidak mau harus lewat proses konstitusi, lewat proses demokrasi yang legal, formal, tidak di pinggir jalan, tidak teriak-teriak, tidak hanya demo-demo memperlihatkan jumlah, tapi lebih kepada apa yang disebut dengan demokrasi yang menghasilkan voice. Nah, 12 Rabiul Awal ini memang sudah setiap tahun dilakukan dari Front Pembela Islam sampai Front Persaudaraan Islam. Nah, setelah pembacaan riwayat Maulid yang tahun ini sama seperti tahun kemarin, ada acara yaitu pernikahan, akad nikah, di mana putri ke-6 daripada Imam Besar Habib Rizik Syihab, yaitu yang bernama Syarifah Fairuz Syihab, dinikahi oleh As-Sayyid Al-Habib Muhammad Baqir Alatas. Nah, kesempatan ini Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin sudah hadir, sekaligus acara maulid dan sekaligus acara pernikahan, dan Bapak Anies Baswedan menjadi saksi dari pihak perempuan. Seperti itu. Nah, hari ini PKB hadir untuk menarik semuanya ke tengah, bahwa orang yang kiri yang selama ini nggak sholat kita ajak untuk sholat, bahwa yang kanan yang masih bermimpi menegakkan khilafah dan sebagainya, kita tarik ke tengah untuk mengatakan ayo kita perjuangkan substansi Islam itu lewat jalur konstitusi. Kita perjuangkan maqasidus syariah, tujuan-tujuan penegakan syariat Islam itu tidak dengan teriak-teriak di jalanan, tetapi lebih kepada menggunakan mekanisme demokrasi yang diakui di Indonesia, yaitu melaksanakan pileg dan pilpres serta pilkada. Ini yang penting, sehingga kalau apakah seolah-olah ada framing NU dengan 212 itu berhadapan, menurut saya enggak juga. Saya ketika peristiwa 212 itu adalah ketua lembaga dakwah PBNU, dan saya melihat beberapa staf saya itu ikut acara itu untuk melihat bahwa ada semangat nahi mungkar yang ditegakkan. Pengamat menarik melihat reaksi akar rumput setelah Caimin bertemu Rizik Syihab. Dikutip dari wartakotalive.com Jakarta, pengamat politik Direktur Parameter Politik Indonesia PPI Adi Prayitno menyampaikan, manuver pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bertemu Rizik Syihab. Menurutnya, nuansa politik tidak bisa lepas dari pertemuan di Petamburan tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, pasangan Capres dan Cawapres yang diusung Koalisi Perubahan itu datang ke kediaman ex-imam besar FPI di Petamburan.
Mereka memenuhi undangan Rizik Syihab menjadi saksi akda nikah putrinya. Wakil Ketua PKB Jazilul Fawait dan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Adi Praitno menyebut hal itu merupakan bagian dari manuver Caimin. Menurutnya kunjungan tersebut dinilai tidak lazim. Pasalnya Caimin yang juga warga Nahdlatul Ulama NU pernah saling serang dengan kubu Rizik Syihab. Kita tahu basis konstituen PKB yang mayoritas dari NU itu memang selama ini berhadap-hadapan, berseberangan, bahkan saling bully-membuli dengan Habib Rizik dan para pengikutnya, kata Adi saat dihubungi Kamis 28 September 2023. Adi menilai manuver Caimin itu tidak terlepas karena adanya kepentingan politik dengan kubu Rizik, yakni Caimin dan Anies membutuhkan suara untuk maju di pemilihan presiden Pilpres 2024. Ia menuturkan bahwasanya politik memang bisa mencairkan dan mempertemukan semuanya, tak terkecuali momen Caimin duduk bersama dengan Rizik Syihab. Setidaknya para elit PKB misalnya Muhaimin Iskandar bisa duduk bersama dan bisa hadir dalam pernikahan Habib Rizik, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh publik sebelumnya. Tapi karena urusan 2024, Caimin pun hadir dalam acara itu, jelas Adi seperti dilansir Tribun News. Lebih lanjut, Adi menyampaikan pihaknya masih belum bisa menakar apakah manuver Caimin itu justru blunder dan mendapatkan penolakan dari kalangan Nahdliyin. Kita tinggal lihat apakah pendukung PKB dengan mayoritas NU di bawah itu happy atau suka melihat kedekatan Muhaimin Iskandar dengan Habib Rizik. Kalau pendukung Anies memang sangat terbiasa dan bahkan beririsan dengan Habib Rizik karena banyak juga pendukung Anies yang terafiliasi dengan Habib Rizik, katanya. Diberitakan sebelumnya bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Caimin bertemu Muhammad Rizik Syihab pada Rabu 27 September 2023 malam. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jazilul Fawait membenarkan pertemuan itu. Jazilul mengatakan pertemuan itu terjadi saat Anies dan Caimin menghadiri akad nikah putri dari mantan pemimpin Front Pembela Islam FPI itu di Petamburan, Jakarta. Ia menghadiri undangan nikah Putri Habib Rizik Syihab di Petamburan. Tidak ada kegiatan atau kepentingan politik, kata Jazilul saat dikonfirmasi Rabu. Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim juga membenarkan pertemuan itu. Menghadiri undangan adalah bagian dari silaturahmi yang baik buat sesama anak bangsa, ujarnya. Dalam sebuah foto yang diterima tribunnews.com, Anies dan Caimin tampak kompak mengenakan baju koko putih dengan peci hitam. Anies dan Caimin tampak duduk di sisi kanan dan kiri Rizik Syihab. Dalam foto itu terlihat pula Ketua Majelis Syura Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 Yusuf Martak.